pros and cons, but I'm still nowhere closer to saying what we're not. Do I like you? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Dwisnaini, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 2319101 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran kami di mata kuliah metode penelitian. Materinya itu adalah landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Teori adalah seperangkat kontrol konsep atau definisi dan komposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Itu menurut Newman dalam Sugiono tahun 2010. Namun menurut Siti Rahayu Haditono tahun 1959 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramal gejala yang ada. Nah, dapat disimpulkan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak dia bukan suatu teori. Nah, secara umum teori mempunyai 3 fungsi, yaitu menjelaskan atau namanya explanation, meramalkan, prediction, dan pengendalian atau kontrol suatu gejala. Itu menurut Sugiono tahun 2010. Nah, macam-macam teori. Yang pertama itu teori yang deduktif, yang memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pemikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Nah, yang kedua itu teori yang induktif, cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positive thinking. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Nah, yang ketiga itu adalah teori yang fungsional, suatu interaksi pengaruh antara dua pemikiran atau dua perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Tingkat teori yang pertama itu adalah teori mikro level. Dalam tingkat ini memberi penjelasan hanya terbatas pada peristiwa yang berskala kecil, baik sisi waktu, ruang, maupun jumlah orang. Yang kedua itu teori meso level. Teori ini menghubungkan tingkat mikro dan makro, misalnya teori organisasi, bergerakan sosial, atau komunitas. Teori Scholin tentang kontrol organisasi. Nah, yang ketiga itu adalah teori makro. Level teori ini menjelaskan objek yang lebih luas seperti lembaga sosial, sistem budaya, dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, fokus teori. Yang pertama itu adalah teori substantif. Teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inquiry dalam suatu ilmu pengetahuan, misalnya antropologi, sosiologi, dan psikologi. Yang kedua itu adalah teori formal. Teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inquiry suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi. Contohnya perilaku agresif atau organisasi formal. Deskriptif teori. Deskriptif teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Dengan variabel yang teliti, teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya secara empiris. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka atau teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu dan digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Aku cepetan ya ngomongnya. Maaf ya. Nah, dalam kerangka berpikir, kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan
adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Pengajuan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Itu menurut Suharsini Arikunto tahun 2010. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Itu menurut Sugiono tahun 2010. Cara menguji hipotesis. Yang pertama itu menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Yang kedua, itu memilih metode penelitian yang mungkin menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Dan yang terakhir itu, menerapkan metode dan mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama belajar. Majulah Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.